sepertinya sangat menarik berbicara soal industri popok ya Pak ya. Ya. Saat ini kan bisa dikatakan industrinya semakin challenging, apalagi konsumen ini semakin menuntut popok yang higienis, kemudian aman, dan juga efisiensi dari segi kualitasnya juga. Tapi kalau secara keseluruhan, sebetulnya apa sih yang menjadi tantangan utama Pak? Tantangan utama produsen popok atau FMCG sebenarnya sekarang semakin banyak produk baik dari lokal maupun global. Industri ini sebenarnya cukup masif dan sudah lama sebenarnya. Tetapi sekarang sudah muncul generasi Z yang selalu mulai kritis terhadap produk-produk dalam negeri. Sehingga mereka itu disebut smart buyer. Mereka selalu baca literasi, kemudian mereka juga sering dengar dari key opinion leader. Dan mereka selalu mencari produk-produk yang lebih baik, punya value added, tetapi harganya lebih terjangkau. Dan mereka ini dikenal dengan kelompok smart buyer lah, kira-kira demikian. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa di tengah pertumbuhan produk-produk yang masif, tapi ternyata awareness masyarakat ini juga semakin meningkat ya Pak. Betul. Lalu di tengah tantangan tersebut bagaimana nih Pak, posisi MMI sebagai pemain lokal yang cukup strategis ini mengambil peran khususnya menjawab berbagai kebutuhan masyarakat saat ini? Jadi kita biasanya mengadopsi dari teknologi luar negeri ya. Khususnya sekarang kalau kita lihat personal care itu dipimpin dari Jepang. Mereka banyak sekali inovasi-inovasi yang kita lakukan dan kita harus mencari tahu riset kita apa sih keresahan yang ada di masyarakat saat ini khususnya dalam dunia industri FMCG dan khususnya dalam popok bayi. Kita termasuk beruntung karena Indonesia salah satu negara yang punya tingkat kelahiran yang cukup tinggi. Sampai tahun 2025 kelahiran bayi kita hampir satu Singapura 1 tahun katanya. Ya, jadi kita cukup bangga sehingga pertumbuhan ini akan mendorong industri kita yang walaupun sudah istilahnya padat tapi masih ada kesempatan untuk berkembang. Dan kita melihat peluang ini bahwa sebenarnya masyarakat itu ingin sesuatu yang lebih baik, lebih nyaman, lebih aman, tapi harganya tetap terjangkau. Untuk itulah kita melihat peluang itu MMI dan masuk ke dalam industri ini. Oke, bisa dikatakan bahwa peluangnya cukup besar apalagi populasi Indonesia terus meningkat ya Betul. Pak. Nah selain tentunya inovasi, kita tahu bahwa MMI ini juga berprestasi ya Pak, bahkan terbaru juga MMI berhasil meraih 2 rekor muri dan sejumlah penghargaan lainnya dalam inovasi produk popok bayi. Boleh dijelaskan Pak terkait dengan penghargaan ini, kemudian bagaimana sebetulnya proses riset and development-nya sehingga bisa menjawab berbagai kebutuhan yang saat ini semakin dinamis. Jadi sekarang kalau kita lihat bergeser, selera konsumen tuh berubah ya. Banyak sekali kalau kita lihat ibu bisa menjaga anaknya sepanjang hari, sekarang banyak ibu juga jadi either single mom atau sebagai wanita karir. Mereka mau cari buat produknya yang terbaik dan mereka menjawab keresahan bahwa seringkali anak mereka diajak tidur malam-malam tuh pagi-pagi ruam atau popoknya bocor. Menjawab keresahan itu kita melakukan riset 2 tahun sebelum ini. Kita mencari produk apa yang bisa menggantikan itu. Dan kita lihat di Jepang ini sekarang popok bayi itu makin tipis dan makin ringan. Dan kalau kita lihat juga dari Tiongkok maupun Jerman, mereka juga melakukan hal yang sama. Untuk itulah kita melakukan riset melahirkan namanya produk popok triple core SAP. Triple core artinya 3 lapisan inti polimer. Polimer itu sebenarnya satu benda yang gel yang untuk menyerap cairan. Kita mengeluarkan riset ini dengan menghasilkan 3 lapisan. Lapisan pertama untuk membagi cairan rata, lapisan kedua untuk mengunci, lapisan ketiga untuk membuat dia tidak bocor. Jadi walaupun 3 lapis, tapi kita tuh punya kelebihan popok kita dibandingkan yang lain, yaitu lebih cepat menyerap, daya serapnya tinggi, tapi tidak tebal atau super tipis, ultra tipis. Itu yang kita lakukan. Lewat triple core SAP tadi ya Pak, ya, bahkan betul. ukurannya sangat tipis. 1,5 mili, makanya kita dapat muri. Wow. Nah dengan adanya inovasi ini, bagaimana sejauh ini respon konsumen, terutama para orang tua? Jadi orang tua sekarang kan sering kritis ya membaca literatur ilmiah maupun dengan kita lihat bahwa di internet banyak sekali literatur cara perkembangan anak itu penting dari 0 sampai 2 tahun. Perkembangan itu paling kritis untuk membuat mereka istilahnya gerak motorik mereka agar kakinya tidak ruam. Karena kalau sudah ruam itu ongkos berobatnya lebih mahal. Dan mereka juga mau tapi jangan bocor malam-malam. Karena kan mereka kan capek kerja pulang, tidur. Dan mereka maunya sehari ganti cuma 3 kali. Makanya triple core ini lahir. Nah dengan inovasi seperti ini rupanya diterima masyarakat sangat baik.
Dan itu tipisnya setipis koin Rp50. Tapi daya serapnya sampai 450 sampai 650 mili. Jadi buat mereka dipakai biasanya popok lain ganti 4-5 kali, dengan popok kami Mio Baby cuma 3 kali aja sehari. Oke, artinya selain kenyamanan, dengan adanya daya serap yang lebih tinggi, efisiensi ini juga bisa didapat untuk bisa para didapat orang tua, dan ya, Pak? mereka sendiri merasakan kenyamanannya dan juga merasa keamanannya. Karena gini, kalau nanti popoknya itu menggumpal dan bocor, akibatnya ruam dan bentuk kakinya kayak O. Jadi buat hal itu tidak cocok, dan Indonesia semakin hari semakin panas. Kita tahu temperatur dunia itu makin global, makin tinggi. Dengan tipis ini seperti dia tidak pakai popok. Jadi malam-malam tidurnya anaknya tidak rewel, ibunya juga tenang. Terus kalau dipakai jalan-jalan atau aktivitas tuh dia bisa gerak bebas. Itu yang kita cari. Oke, bagaimana sih Pak Anda melihat perubahan preferensi masyarakat terkait dengan popok dalam beberapa tahun terakhir? Preferensi mereka adalah mencari alternatif yang baru, kualitas lebih tinggi, tapi harga lebih terjangkau. Makanya kita melakukan inovasi ini. Karena buat kita, walaupun indeks price-nya 1,1 lebih mahal, tetapi kalau digunakan sehari lebih hemat 1 atau 2 popok, at the end of the day itu lebih murah. Sebenarnya itu yang kita cari. Lebih murah, tapi tentu kualitas dan keamanan tetap terjaga. Iya, kalau dihitung dalam harian konsumen, konsumsi sehari ya, kira-kira begitu. Oke.